Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ifah Ainani. Saya di sini akan menyampaikan tentang apa sih itu narkoba, bagaimana dampak-dampak narkoba, dan penyebab apa sih yang salah satu penyebab kita mengambil langkah untuk memakai barang-barang itu. Nah, di sini saya Iva Ainani, saya dari jurusan BKPI, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ihsanul Fikri, akan membagikan sedikit pengetahuan atau yang mungkin bisa saya bagikan dalam seminar kali ini. Tidak seminar, tapi ya saling sharing yang mungkin di sini. Nah, di sini saya akan share screen, mungkin bisa dilihat ya. Dampak-dampak narkoba. Sebentar. Di sini saya akan membacakan atau di sini saya akan membagikan tentang apa sih bahayanya narkoba. Nah, sebelum kita masuk terlalu jauh, apa itu narkoba? Di sini saya akan memperkenalkan. Nah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih itu narkoba. Nah, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, di sini ada bahan atau zat di mana ketika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik itu secara oral ataupun diminum, ataupun bahkan cuma hanya dihirup maupun disuntikan, dan di mana di situ setiap individu atau setiap orang dapat merasa itu tuh dapat mengubah pikirannya dan suasana hatinya dari dia mungkin dari yang sedih menjadi bahagia, atau yang mungkin dia dalam keadaan gelisah jadi tenang. Nah, di situ adalah narkoba. Nah, selanjutnya, nah, apa sih penyebab menggunakan narkoba itu? Tentu sangatlah banyak sekali penyebabnya. Salah satunya yang pertama adalah hal ini bisa terjadi umumnya karena rasa ingin tahu. Karena nggak mungkin dong ya, kalau nggak ingin tahu dia coba-coba ya. Nah, di sini yang pertama adalah rasa ingin tahu. Akan tetapi selain itu, karena setiap orang kan punya macam-macam masa lalu, setiap orang punya macam-macam kehidupan, dan setiap orang punya lingkungan masing-masing dong ya pasti. Gak semuanya melulu cuman karena ingin tahu. Tapi yang pasti yang kebanyakan, mungkin hampir 99% itu ingin tahu. Nah, akan tetapi selain itu ada apa lagi di sini? Ada gangguan mental. Contohnya gangguan mentalnya itu adalah bipolar atau skizofrenia, atau bahkan tidak sedikit pun beranggapan untuk meredakan gejala yang ia lalui. Jadi dia emang suka aja gitu mungkin di situ. Gitu. Ini mungkin cukup menjadi waspada kita ya, karena di zaman sekarang itu kalau nggak kepo nggak bagus gitu ya. Tapi ya kalau kepo dalam hal ini mungkin ya bisa lah ya diminimalisir, tidak perlu kepo kali ya untuk narkoba. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya, nah, dampak umum narkoba. Dampak umum sama khusus berbeda lah pasti ya. Kalau umum kan mungkin untuk dilihat orang, ataupun secara keseluruhan dari atas sampai bawah kita, atau kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Nah, yang pertama ada pastinya dampak umum terhadap kesehatan, karena gimana pun juga orang terkena narkoba itu pasti berbeda, entah dari cara ngomongnya, entah dia cara berpikirnya, ataupun uh, postur tubuhnya tuh juga berbeda gitu. Yang pertama adalah gangguan pada jantung, di mana jantung itu adalah
eh, kayak organ penting sangat pentingnya manusia, dimana ketika jantung itu sudah ter eh, kena narkoba otomatis kan jadi tidak akan semaksimal ketika masih sehat, masih sempurna gitu. Nah, yang pertama adalah gangguan pada jantung yang mengakibatkan infeksi akut pada otot-otot jantung disertai dengan pendarahan. Dan pasti ini sangat-sangat fatal ya sudah ya, karena sudah menyangkut di jantung. Jantung itu benar-benar sangat organ paling penting gitu ya bisa dibilang. Oke, terus yang kedua ada dehidrasi yang mengakibatkan tubuh menjadi kejang-kejang ataupun sering mungkin kita pernah lihat tuh orang yang sering berhalusinasi. Nah, itu bisa masuk di sini. Tapi nggak semua orang yang berhalusinasi itu juga kena narkoba. Mungkin dia ngehalu ke orang-orang yang emang dia suka, gitu kan bisa jadi kan di sini. Gitu. Sekarang apalagi itu banyak orang-orang yang mungkin mencintai bukan mencintai ya, mengidolakan ya. Nah, di situ halusinasi juga, tapi halusinasinya beda tentunya ya. Oke, dan di sini mungkin halusinasi yang masih dalam batasan-batasan normal lah ya. Kalau kalau untuk idol-idol mungkin ya, kalau kayak suka-suka sama orang atau gimana tuh halusinasinya tuh masih normal. Kalau ini halusinasi yang berlebihan, bisa dibilang berlebihan, bisa dibilang juga kayak eh, nggak nyambung gitu loh. Kayak orang kena mental ya, bener ya tadi masuk lagi ke kena mental tadi ya. Oke. Dan yang ketiga yang kita sebutkan di sini ada berperilaku agresif. Gimana sih berperilaku agresif itu? Nah, tentunya kita harus tahu dulu dong perilaku-perilaku agresif itu di sini seperti apa. Salah satunya adalah mungkin bisa jadi dia mudah marah. Sedikit gitu suatu hal yang kiranya itu biasa saja jadi marah, mudah marah. Nah, di sini itu udah termasuk dia berperilaku agresif. Ataupun ya itu tadi mungkin berkesinambungan antara agresif ataupun dia apa namanya kena mental karena kan dia tidak bisa mengatur uh, hatinya apa nggak bisa mengatur otaknya pola pikirnya gitu. Oke, selanjutnya mungkin bisa dipahami ya. Kalau ada yang ditanyakan mungkin bisa japri. Kalau tidak ya tulis di kolom komentar. tidak tidak di kolom komentar, tidak ada kolom komentar di sini. Atau mungkin bisa ditanyakan langsung ke orang yang mungkin lebih tahu gitu. Bisa sharing juga nanti mungkin. Oke. Selanjutnya adalah ini tadi kan dampak secara umum nih. Nah, sekarang kita membahas tentang dampak secara psikologis. Dampak secara psikologis apa saja sih? Ya, yang pertama, selain bagi kesehatan, narkoba juga berdampak besar pada psikologis. Gimana tidak orang ketika psikologis itu tuh kan otomatis yang mengatur kita kan, yang meminimalisir daya pikir kita kan. Nah, gimana tidak akan berpengaruh ketika apa asupan-asupan ketika makan lagi minum nggak minum juga sih apa ya menghirup atau mengonsumsi narkoba itu kan otomatis dimasukkan ke dalam tubuhnya kan otomatis di situ akan apa namanya berpengaruh besar gitu ya apa saja sih salah satunya adalah dia akan lambat ketika melakukan pekerjaan dia akan mudah lunglai mudah capek mungkin di situ ya yang kedua, dia ceroboh atau kehilangan kepercayaan diri. Ceroboh sama kehilangan kepercayaan diri. Nah, ceroboh itu ya mungkin dia apa namanya emang bawaan bisa jadi, tapi tidak maaf, apakah masih connect di sini? Oke, masih ya. Uh, pertama tadi apa? Ya, pertama adalah yang sangat berdampak itu adalah dia tuh kan akan kinerjanya akan menurun pasti. Yang kedua juga dia ceroboh. Yang ketiga ada kehilangan kepercayaan diri. Dia akan mudah merasa insecure kalau bahasa anak sekarang ya, mohon maaf. Nah, yang ketiga tadi insecure ataupun uh, kehilangan kepercayaan diri, nggak pede, ya itu mungkin apa adalah salah satu ininya. Tapi nggak semua orang nggak pede itu dia ini bukan ya yang masuk ke dalam narkoba bukan, tapi bisa dikategorikan seperti itu. Nah,
Maaf, apakah ada suaranya? Oh, oke, oke. Bisa dipahami ya. Jadi yang pertama tadi ada lambat melakukan pekerjaan. Yang kedua ada ceroboh. Yang ketiga ada kehilangan kepercayaan diri. Nah, yang selanjutnya adalah sangat-sangat sukar konsentrasi. Jadi dia itu mudah terpengaruh, bukan terpengaruh ya. Apa ya di sini berarti sangat fokusnya itu cepat terganggu. Hmm. Nah, lebih sering menghayal, sering juga merasa curiga yang berlebihan. Contohnya, kayaknya kemarin temenku tuh gini nih, jangan-jangan dia gini nih gitu. Nggak bisa kayak gitu ya. Meskipun ada beberapa sifat manusia yang mudah seperti itu, tapi ini bisa menjadi kategori narkoba tadi. Nah, hilangnya kontrol pada diri sendiri, seperti tadi yang saya katakan, kalau ketika kita itu kena serangan mental, otomatis kita tidak bisa mengontrol diri sendiri. Contohnya serangan mental, mungkin sedikit aja langsung marah, sedikit langsung, ya kan, serta emosi yang tidak stabil. Ya, berarti tandanya di sini ada penjelasan tentang emosi yang tidak bisa diatur dengan baik. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya adalah gimana sih menghindari menggunakan narkoba. Sedangkan sekarang kita tahu tuh banyak sekali pelajar-pelajar ataupun orang-orang itu dengan mudah menggunakan narkoba, ya. Apalagi sekarang Indonesia sendiri itu memang sih benar sudah dibatasi ataupun banyak yang ketahuan mungkin ya di jalan itu ada sabu-sabu lah, contoh-contoh narkoba kan ada kayak gitu, sabu-sabu lah atau apa lah itu yang diserundupkan. Tapi di sini gimana sih kita sendiri untuk menghindari untuk menggunakan narkoba? Yang pertama, sungguh pertanyaan itu bagus sekali pasti ya. Yang pertama adalah lebih menyibukkan diri ke dalam hal positif agar kita tidak mudah bergaul dengan orang-orang yang cenderung ke negatif ya pastinya. Oke. Terus selanjutnya adalah menghindari pertemanan yang tidak sehat. Contohnya suka begadang, nongkrong-nongkrong bareng ada miras, gitu-gitu. Itu tidak baik ya. Oke. Selanjutnya ada jangan mudah mengikuti arus pergaulan. Jadi jangan mudah tuh. Ih, lu kok nggak ngerokok, nggak gaul lu, jangan gitu. Nanti ikut-ikut ngerokok deh, biar gaul lo gitu. Kagak boleh kayak gitu mah ya. Nah, itu tuh pergaulan yang tidak sehat ataupun arus pergaulan itu. Ataupun kok lo nggak minum ini bir gitu kan misalkan. Ah, lo nggak laki ya. Jangan mudah seperti itu tuh karena di situ nanti awal permulaan awal-awal ketika salah satu nanti udah ada yang pakai narkoba nanti mungkin bisa diterhasut gitu dirinya. Oke. Terus yang pasti yang paling paling besar adalah tidak merasa penasaran. Oke, tidak merasa penasaran. Di sini emang dari awal tadi kita udah tahu kan hal yang paling penyebab pertama adalah apa? Dia tuh merasa penasaran dulu, kepo dulu tuh kalau bahasa anak sekarang. Mohon maaf, gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah memilih pertemanan dan lingkungan yang memilih pertemanan dan lingkungan bermain yang sehat, di mana hidup sehat, di mana cara berpikir sehat itu akan membuat kita menghindari narkoba. Karena ketika kita sudah di ruang lingkup atau sudah dibiasakan dengan hidup-hidup positif, kita melakukan relawan itu hal positif loh ya. Relawan, kita diajak pergi ke bumi hijau gitu-gitu kayak misalkan kita yang memang disibukkan dengan hal positif, kita tidak menutup kemungkinan, tapi kita meminimalisir ya setidaknya di sini. Gitu. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya, mungkin bisa ini bisa dibaca-baca lagi di web-web yang mungkin bisa dibaca. Banyak sekali web-web bisa dibaca gimana cara menghindari narkoba ini. Nah, selanjutnya kita masuk yang paling terakhir nih, kesimpulan. Dari tadi kita udah duduk bareng, kita udah ngobrol bareng mungkin bisa dibilang.
Kesimpulannya di sini adalah kita harus memulai hidup dengan lingkungan yang sehat, serta pembiasaan melakukan hal yang positif agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, narkoba adalah suatu hal yang tidak diinginkan. Otomatis di sini kita harus menarik diri dari hal-hal yang tidak diinginkan juga. Seperti kita tadi pergaulan bebas kita tidak boleh. Nah, jadi kita menarik diri. Lebih baik kita menarik diri daripada kita harus berperang dengan hal-hal seperti itu, ataupun kita ya ikut dalam dunia seperti itu, tapi kita tidak bisa meminimalisir diri sendiri. Bisa dipahami? Oke, semoga bisa dipahami ya. Yang selanjutnya ada banyak dampak buruk bagi pengguna narkoba. Jadi, ketika kita sudah tahu dampak buruk ini, kita harus tahu bahwa menggunakan narkoba bukan jalan satu-satunya untuk bahagia atau lari dari masalah kita. Karena banyak sekali anak-anak muda sekarang pelariannya itu kalau ke narkoba bunuh diri. Nah, itu banyak sekali yang sedang viral di sini. Nah, gitu. Kita udah punya handphone semua dong insya Allah ya. Jadinya kita bisa tahu setiap hari hal-hal yang viral itu apa. Itu sangat miris, Indonesia sendiri adalah negara yang muslim, negara yang dimana paling banyak muslim di dunia. Itu searching tahun berapa nggak ngerti, yang pasti itu udah ada label itu dari negara, dari dunia. Otomatis ketika kita tidak membentuk rumah yang baik, tidak membentuk negara yang baik, dengan judgement atau dengan label nama itu tadi, otomatis kita akan merasa malu. Kita akan merasa mungkin tidak menutup kemungkinan itu negara-negara yang bisa dibilang dia itu tidak uh, mengenal Islam terlalu dalam, tapi dia ingin mengenal Islam, jadi menarik diri kayak apaan sih? Itu sama aja tuh. Kemarin gua lihat juga Indonesia negara muslim tapi kok gini gitu. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita hidup yang sehat, gimana kita melakukan hal-hal yang positif dari kita sendiri. Tidak ada salahnya dari kita memulai. Oke? Okay? Nah, yang terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan adalah kesimpulan yang terakhir adalah tetap berikan hidup yang bermanfaat. Karena ketika kita memberi manfaat kepada orang lain, kita akan menutup satu celah pintu orang lain itu juga akan melakukan keburukan. Oke, okay? Oke, mungkin uh, sampai sini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu, ataupun kita bertemu kapan lagi ya kita akan bertemu. Ya itu nanti semoga Allah mudahkan. Jazakumullah khairan katsiran. Kamsahamnida. Biar gaul kayak anak sekarang gitu kan. Semoga tadi sedikit apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan, bukan hanya wawasan tapi bisa menjadikan ini, oh katanya Kak ini bener ya gitu. Kalau kalau nggak ya kata inget tuh katanya Kak Iva gitu ya misalkan, katanya Kak Iva, narkoba itu nggak baik. Jadi pelarian pelarian buat bahagia itu nggak cuma dari narkoba gitu. Kita mungkin bisa saling membantu. Mungkin ada yang suka relawan lah. Itu tuh healing yang paling bagus gitu. Nggak healing juga sih. Karena ya gitu, intinya ketika kita mau melakukan hal yang positif jangan lupa, ketika kita mau melakukan hal yang negatif jangan lupa kita itu hidup nggak sendiri. Setidaknya kita bermanfaat orang lain, bukan untuk diri kita sendiri doang gitu ya. Dia saling mengingatkan tetap perlu ya. Oke, barakallahu fikun. Mungkin sebentar saya tutup dulu share screen-nya. Oke, barakallahu fikun. Kita cukupkan sedikit ilmu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini maaf malam-malam soalnya, jadi nggak terang. Terang pun saya juga tertutup jadi kagak kelihatan. Oke, barakallahu fikun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap berikan yang terbaik. Narkoba itu nggak baik. Narkoba itu bukan akhir. Ya, seperti hanya bunuh diri. Bunuh diri itu bukan hal akhir untuk kebahagiaan kita. Oke? Jangan lupa selalu tanamkan benih kebaikan karena kita tidak tahu dari surga dari pintu surga sebelah mana kita akan
takdirkan untuk masuk ke dalamnya. Oke, barakallahu fikum. Kita cukupkan hamdalah dan doa majelis. Semoga bermanfaat. Ingat tadi pesan-pesan sedikit dari saya. Apabila ada salahnya itu dari saya. Apabila ada lebihnya itu dari Allah Azza wa Jalla. Ini ilmu sedikit dari saya mungkin bisa diambil. Jeleknya buang ya. Karena saya juga lagi belajar di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi ya kapan-kapan. Barakallahu fikum.